Kita harus menyiapkan apabila sebelum 2 tahun ini, sebelum 2 tahun terjadi bisnis ini sangat sulit ya, pilihannya mau terus buka atau tutup. Ketika kita punya bisnis itu kita harus berpikir, ini belum tentu untung, ini bisa rugi dan kemungkinan besar bisa rugi. Ini masalah mindset. Banyak orang sampai hari ini ketika memulai, oh itu bukan bidang saya, akhirnya dia tidak paham bahwa bisnis itu is a cruel world. Dunia yang sangat-sangat kejam. Besar, kecil, menurut saya harus ada yang namanya reserve fund. Kayak yang namanya manusia. Kali ini kita berbeda, live audience dari Kreatif Tourism UK Petra. Senang banget karena baru pertama kali dan semoga teman-teman semua juga excited. Yuk, siapa yang mau bertanya dulu? Ya, halo Pak Pacang. Saya ingin bertanya mengenai apakah ada tips untuk memaintain mulai dari distributor hingga internal perusahaan, karena memang saya melihat ada oknum-oknum di luar eksternal itu berusaha untuk mengganggu internal perusahaan melalui seperti distributor dan lain sebagainya. Terima kasih. Jawabannya menurut saya tidak akan pernah bisa. Sama dengan halnya apakah kita bisa menggaranti sesuatu yang tidak nampak seperti virus? Nggak bisa. Yang ada bagaimana ketika itu Anda lihat dan bagaimana actionnya. Karena ini sangat krusial. Satu, selain cash flow. Kedua, perusahaan bisa hancur meskipun cash flow-nya bagus kalau SDM-nya problem. SDM menurut saya dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Eksternal kita tidak bisa terlalu mengkontrol karena mereka mungkin pihak kedua atau pihak ketiga atau apapun itu, atau supplier, kontraktornya atau subnya. Tapi paling tidak yang harus dibenahi menurut saya adalah internal terlebih dahulu. Yang paling krusial bersentuhan dengan orang luar eksternal adalah pembelian. Pembelian harus hati-hati. Kadang-kadang kita beli barang, harganya tinggi, produknya jelek dan diterima. Why? Nah, kalau kita tidak pernah mengerti mulai awal, kita lebih gampang ditipu. Maka itu tips menurut saya, Anda harus bertemu dan mengetahui siapa supplier Anda. Apa yang saya lakukan? Saya berusaha kenal dan berusaha berbicara dengan semua supplier dari Madam Chang. Untuk tidak memberikan satu hadiah apapun, baik itu uang, baik itu barang, itu harus benar-benar dijaga. Apabila ketahuan kita akan putus. Apalagi sampai berusaha memberikan kickback. Oh, kalau Anda ngambil barang saya lebih banyak, bulan ini saya kasih lagi, kirim macam-macam, saya ajak makan atau apapun. Itu peraturan yang saya set sangat jelas untuk kedua belah pihak. Kalau itu terjadi, yang internal harus keluar, yang eksternal harus saya cut. Bahkan Natal, Tahun Baru, atau Idul Fitri, atau hari-hari ulang tahunnya dia, saya kenapa? Enggak ya? Oh Papa. Ulangi ya. Jadi, apa yang terjadi di tempat saya, ketika ulang tahun, saya juga tidak mengizinkan hal itu terjadi. Supaya kenapa? Ini berbicara tentang psikologis. Kalau orang sudah menerima sesuatu dan terjadi ketidakadilan, artinya saya ulang tahun dikirim barang,
terus kemudian produknya dia kirim jelek, baik sengaja atau tidak sengaja, saya kan sebagai manusia kan punya rasa sungkan, dan sungkan itu adalah membunuh satu perusahaan, dan ini saya garis sangat tidak kompromi ya. Jadi di awal-awal ada supplier baru gitu berusaha memberikan macam-macam yang saya nggak tahu, saya panggil. Kemudian ada orang yang diberi, diam-diam saya panggil, kamu kembalikan atau kamu keluar, karena di sini tidak bisa menerima kickback dan apa-apa semuanya. Karena bagi saya semua akhirnya ingin bekerja di bagian pembelian. Siapa yang mau bekerja di dapur, siapa yang mau bekerja di bagian cleaning, siapa yang mau bekerja di mana-mana, tidak ada. Karena yang paling basah adalah pembelian, langsung interaksi dengan orang lain. Jadi yang harus dibenarin itu adalah orang-orangnya sendiri. Kedua, mengenai pembayaran, kadang-kadang supplier bisa marah dengan kita karena kadang-kadang uangnya bisa dipakai oleh orang bagian pembayaran atau kasirnya. Peraturan perusahaan sudah bagus tapi nggak dibayar-bayar, akhirnya produknya terlambat atau produk yang jelek diberikan kepada kita. Jadi harus hati-hati berbicara tentang SDM. Salah satu tantangan kita di dunia, karena manusia itu kita ingin cari orang pintar, karena orang pintar kadang-kadang kita outsmart ya, kita kalah smart dengan mereka ya. Kita senang kadang-kadang mempunyai staff atau karyawan yang smart, tapi kalau kita tidak lebih pintar dari mereka ya akhirnya siap-siap gulung tikar atau perusahaannya akhirnya diambil oleh perusahaan, diambil oleh staff Anda itu sendiri. Jadi no kompromi. Jadi ketika kita running perusahaan, tipsnya mulai awal Anda harus mengerti A sampai Z kembali ke A. Kalau Anda tidak mengetahui, maka Anda tidak akan pernah tahu di mana sela-selanya, claw-nya itu di mana. Jadi hati-hati, karena banyak perusahaan besar hancurnya dirongrong oleh orang dalam dan orang luar. Hati-hati, oke? Oke, halo Pak Pacang, saya Natania. Saya ingin bertanya, kita sebagai mahasiswa yang mungkin mau memulai bisnis baru gitu ya Pak Pacang. Nah, saya ingin bertanya bagaimana tipsnya menguji berhasil atau gagalnya bisnis itu di awal. Kan ada pepatah itu kan, kalau menguji air itu pakai satu kaki dulu gitu kan Pak Pacang. Nah, itu bagaimana tipsnya agar kalau misalnya ternyata bisnis kita ini gagal, kita juga mengalami kerugian yang seminimal mungkin. Terima kasih. Menurut saya, orang bisnis itu sama dengan proses mencari jodoh, berpacaran dan menikah. Apakah Anda bergaranti, mempunyai garansi ketika orang suka dengan Anda dan Anda suka dengan orang itu, masa pacaran Anda akan langgeng? Enggak, Anda harus jalanin. Dengan dijalanin baru bisa tahu. Demikian juga bisnis. Maka itu, sekali lagi cara berpikir itu harus benar menurut saya. Ketika bisnis di awal, does not matter Anda anaknya orang kaya atau anaknya konglomerat, don't spend too much. Karena kemungkinan besar bisnis Anda mati. Kalau Anda mempunyai mindset seperti itu, Anda juga tidak akan pernah berani mengeluarkan uang karena belum tentu kembali. Ya, tidak ada test water itu ya ibaratnya jempol kaki aja, tapi di dalam bisnis nggak bisa begitu. Jempol itu ibaratnya ya siap-siap, kan sudah jempolnya juga kadung basah gitu loh, biarpun Anda tidak jadi masuk air. Jadi kalau nggak jadi masuk air berarti bisnisnya batal ya, sudah kadung basah toh. Artinya bisnis uangnya berapa Anda yang mau rugi. Jadi gini, sama ketika ini pertanyaan bagus, saya kasih bonus sedikit dengan satu penjelasan. Karena banyak anak muda sekarang bermain kripto, bermain saham, bermain falas. Oke, this is good, tidak ada yang jelek. Karena anak saya sendiri saya sekolahkan menjadi technical analysis supaya dia paham. Pertanyaannya bukan, wah mau untung berapa? Bukan, no it's wrong. Mau uang hilang berapa? Beli saham. Mau kripto uang berapa yang hilang? Itu lebih benar. Bisnis juga begitu. Anda mau hilang berapa? Ketika Anda hilang, apakah ini uang pensiunnya bapak Anda? Apakah ini simpenannya untuk Anda menikah? Nah, itu harus dipikirkan. Nah, karena kalau tidak, maka itu ketika when the business goes south, rumah tangganya hancur. Kenapa? Yaitu
Jadi jangan sombong, kita harus rendah hati, kita harus berpikir yang sangat positif. 99% bisnis bisa gagal, dan ketika itu gagal uangnya ya saya nggak pusing. Tapi ketika itu berhasil, that's the bonus. Ketika dapat bonus saya semakin semangat. Ketika dapat bonus lagi saya mulai pede lagi, masukkan uang lagi dengan proporsional yang memadai. Jadi hati-hati ya. Jadi jangan dibalik-balik ya. Jangan dibalik-balik karena saya tahu di luar sana, wah semua banyak orang yang memotivasi. Anda harus punya berpikir yang sangat positif. Bisnis harus berhasil supaya benar-benar ya, ikutin aja sehingga rumah digadein, sapi dijual, sepeda motor dijual, merit ditunda, akhirnya bisnis gagal, batal semua. Akhirnya yang dipotong sapinya. Hati-hati, oke? Gimana caranya kita buat menjaga loyalitas dari karyawan-karyawan kita? Misal kalau dalam F&B kan pasti ada koki. Nah, gimana caranya kita menjaga loyalitas si koki ini supaya nanti mungkin waktu kokinya keluar dia nggak nyuri resep kita atau gimana? Ya itu sih yang mau tanya-tanyakan. Terima kasih. Kita sekarang sedang berbicara tentang apa arti kesetiaan dan timbal balik, bener ya? Take and give artinya. Sulit. Karena manusia punya perasaan. Manusia punya mood. Kadang-kadang orang keluar ada alasannya macam-macam. Satu, nggak happy sama bosnya, nggak happy dengan temennya, nggak happy dengan orang tuanya karena dimarahin terus, pulangnya malam mungkin jamnya apa, macam-macam. So kompleks. Manusia itu adalah makhluk yang kompleksitasnya paling ruwet daripada komputer yang paling ruwet di dunia. Ya, jadi sulit. Tapi paling tidak Anda lakukan, treat manusia sebagai manusia. Selebihnya kalau sudah di treat dan you give. Kalau saya lebih suka reach out first, kasih dulu, nggak apa-apa semua, bukan minta terlebih dahulu. Nah itu pun when you sack them, artinya pecat mereka, ya you have nothing to lose karena semua sudah diberikan. Sama contoh, karena yang tanya cewek, saya tanya balik. Ketika cinta 125% sudah diberikan kepada cowok kamu dan cowokmu juga masih tidak tepat waktu ngapelinnya, apa kamu diterusin? Enggak. Tapi kalau cintanya mungkin cuma 10%, cowoknya nggak ngapelin, Anda akan nyesel kalau putus. Iya ya, ini mungkin gara-gara jangan-jangan perhatian saya cuma 10%. Tapi kalau perhatiannya sudah 125% dan cowoknya masih macam-macam, you have nothing to lose. Jadi di dalam bisnis itu di dalamnya ada manusia. So you have to learn psikologi manusia bagaimana. Yang di dalam manusia, customer manusia. So ingin sukses di dalam bisnis, you have to know how people think. Ya, berpikir ada bagus, react ada bagus, berpikir juga jelek, react-nya juga bisa jadi jelek. Ya, jadi menurut saya kalau kita belum memberikan yang terbaik, ketika kita kehilangan orang yang terbaik kita akan menyesal. Tapi kita sudah memberikan yang terbaik, orang itu masih hilang, let go, goodbye my love, nothing to lose. Ketika Anda mempunyai restoran yang menjadi turnkey, artinya key personnya itu adalah kokinya, ya sudah, omong baik-baik mulai awal. Nggak bisa terus karena dia merasa lebih hebat lagi, setiap tahun dia naik, tapi dia lupa bahwa kunci dari restoran bukan hanya masakan enak. Masakan enak kita tidak bisa marketing dan Anda tidak berhasil mengundang orang datang. Apa yang mau dimasak? Sehebat koki di dunia, kalau nggak ada yang datang, kokinya juga nggak hebat. Jadi kasih penjelasan kepada kokinya, hey lu jangan sombong ya. Kalau kamu hebat, kamu pasti buka restoran sendiri, kamu pasti punya uang, punya kalian dan bisa marketing. Buktinya kamu masih partner sama saya kan? That's very important. So menyadarkan orang itu penting di dalam bisnis. Kalau mereka nggak mau sadar, I think they not really your good partner. Karena mau sak menangnya sendiri. Kalau sudah mau menangnya sendiri, ini hanya masalah waktu, bisnis Anda hancur. Mau ribut belakangan, akhirnya tuntut-tuntutan atau apa. Nah, sedangkan kita sebagai mungkin pemilik modal, kita harus sadar juga, tukang masak lo, nggak ada modal juga nggak bisa. Modalmu juga banyak, ya kan? Anda pintar marketing, tapi nggak ada yang masak mau apa lah? Jadi sama-sama hubungan ini harus dijaga semuanya. It's teamwork.
Teamwork, together everyone achieve more. TEAM, together everyone achieve more. Jadi kita semua harus sadar bahwa bisnis bisa berjalan kalau kita bisa membangun good relation satu dengan yang lain.